Setengah bulan yang lalu. Di lantai 6, seorang tetangga wanita cantik baru saja pindah. Meski belum pernah bertemu. Tapi aku tahu hubungannya dengan suaminya pasti sangat baik. Bagaimana aku tahu? Kedengarannya. Kontrakan yang kutinggali peredam suaranya sangat buruk. Yang lebih parahnya lagi. Tetangga wanita itu punya suara cempreng. Teriakannya seperti ayam jago berkokok. Daya tembusnya sangat kuat. Hari itu aku lembur sampai pukul 1:30 pagi. Tanpa cuci muka, aku langsung jatuh tertidur di tempat tidur. Baru saja memejamkan mata kurang dari 10 menit. Dari langit-langit di atasku terdengar keributan. Awalnya suara derit papan tempat tidur yang bergoyang. Aku mengerutkan kening dan membalikkan badan. Menutupi kepala dengan selimut. Dalam hati menghibur diri. Pasangan muda baru pindah rumah. Mereka baru pindah, pasti masih terasa baru. Aku tahan sebentar, nanti juga berlalu. Kenyataan membuktikan. Aku tidak hanya muda, tapi juga sangat naif. Bagaimana mendeskripsikan suara itu? Seperti yang disebut di internet, suara cempreng. Menekan tenggorokan. Memaksakan suara usianya yang 30 tahun. Dibuat seperti nada suara anak 3 tahun. Setiap suara berbelok 18 tikungan. Dan juga dengan getaran. Sekali ia menjerit. Bisa langsung membangunkan orang dari mimpi. Jiwamu saja bisa terbang karena kaget. Saat itu aku langsung melompat dari tempat tidur. Mataku melotot seperti lonceng tembaga. Seluruh tubuhku langsung tersentak. Aku sudah hidup 26 tahun. Belum pernah mendengar suara seseorang berteriak seperti ayam jago berkokok. Dengan efek surround stereo bawaan. Suara itu sama sekali tidak bisa dihalangi hanya dengan selimut. Aku mengeluarkan penyumbat telinga tingkat industri yang kubeli sebelumnya. Diklaim bisa meredam 90% kebisingan. Aku langsung menyumbat 2. Telingaku kututup rapat-rapat. Bahkan suara napasku sendiri hampir tidak terdengar. Tidak berguna. Suara cempreng ditambah suara ayam jago yang pecah. Seperti memiliki navigasi yang presisi. Menyusuri celah penyumbat telinga. Suara demi suara masuk ke saluran telingaku. Diputar berulang di otakku. Yang lebih gila lagi. Berlangsung selama lebih dari 40 menit. Sekitar 30 detik kemudian, aku mendengar suara sandal menggesek lantai. Lalu pintu kamar mandi terbuka. Kemudian, suara tutup toilet yang diangkat. Lalu setelah itu, suara aliran air yang sangat jelas. Jatuh ke dalam toilet. Biur-biur. Bahkan perubahan besar kecilnya aliran air. Aku dengar dengan sangat jelas. Setelah dia selesai buang air kecil. Suara menyiram toilet. Suara air mengalir. Suara cuci tangan. Bahkan suara mengelap tangan dan membuka tutup botol. Semua jelas melalui pipa pembuangan. Sampai ke kamar mandiku. Lalu ke telingaku. Saat lantai atas benar-benar tenang. Sudah hampir jam 3 pagi. Aku membuka mata. Melihat langit-langit. Pikiranku penuh dengan suara ayam jantan berkokok. Suara cempreng dan suara air mengalir. Sampai menjelang fajar. Baru tidur setengah sadar kurang dari 2 jam. Keesokan harinya bekerja. Lingkaran hitamku sudah seperti panda. Seluruh tubuhku seperti kehilangan jiwa. Saat rapat pagi. Direktur di atas menjelaskan KPI kuartal. Aku duduk di bawah. Langsung tertidur. Bahkan mendengkur. Semua orang di departemen melihatku. Wajah direktur hitam seperti dasar panci. Langsung memarahiku habis-habisan. Bahkan memotong bonus kehadiran bulan ini. Bonus kehadiran 500 yuan. Cukup untuk makan siang setengah bulan. Api amarah dalam hatiku saat itu. Tiba-tiba naik. Aku, Bima, cuma pekerja biasa yang hidup jujur. Tidak mencuri, tidak merampok, tidak cari masalah. Setiap hari bekerja mati-matian demi gaji pas-pasan. Cuma ingin tidur nyenyak. Kenapa sesulit ini? Aku tahan. Aku pikir. Mungkin hanya sekali saja. Pasangan muda baru pindah. Pasti agak bersemangat. Besok lusa pasti membaik. Terbukti. Aku tidak hanya naif. Dan masih sangat bodoh. Sejak hari itu. Pasangan tetangga ini. Seperti alarm yang disetel. Setiap malam mereka mulai tepat waktu. Kadang jam 1 pagi. Kadang jam 2. Paling telat. Jam 4 lebih sedikit. Baru saja aku tertidur. Serangan dari atas mulai terdengar seperti ayam berkokok. Langsung bikin aku melek. Aku sudah mencoba memakai 3 lapis penyumbat telinga. Telinga aku sampai meradang karena itu. Sakit saat disentuh. Tetap tidak bisa menahan daya tembusnya. Suara cempreng yang sangat kuat. Aku pernah mencoba memakai headphone peredam bising. Putar white noise paling keras. Ternyata white noise di dalam earphone. Bercampur dengan suara cempreng dari lantai atas. Semakin aneh saja. Begitu aku pejamkan mata. Rasanya seperti berbaring di peternakan ayam. Di sekelilingku penuh dengan ayam jantan yang berkokok. Aku sudah coba begadang. Menunggu mereka selesai baru tidur. Tapi 2 orang ini. Energinya luar biasa keterlaluan. Kadang bisa bertahan sampai jam 5 pagi. Aku langsung tidak perlu tidur.
Cuci muka saja sudah bisa berangkat kerja. Setelah setengah bulan, aku tidak seperti manusia maupun hantu. Berat badan turun 8 jin. Lingkaran hitam di mata tebal seperti habis dipukul 2 kali. Rekan kerja semuanya bertanya, apa aku kerja sampingan malam hari jadi penambang batu bara? Atau diam-diam pergi ke peternakan ayam? Menjadi teman latihan ayam jantan. Minum kopi sampai jantungku berdebar kencang. Tangan gemetar. Pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Dokter bilang aku kurang tidur parah. Gangguan saraf. Kalau terus begini, tubuhku akan runtuh. Dia memberiku banyak obat tidur. Aku minum. Bisa tidur. Tapi suara cempreng dari atas merembes. Aku tetap terbangun. Setelah bangun tidak bisa tidur lagi. Akhirnya aku tidak tahan lagi. Setiap orang punya batas kesabaran. Apalagi aku yang setiap hari. Pekerja yang tidak bisa tidur karena kebisingan. Aku memutuskan. Bersikap sopan dulu baru bertindak keras. Hari itu akhir pekan. Aku yakin mereka ada di rumah. Sengaja ganti baju bersih. Merapikan rambut. Naik ke atas dan mengetuk pintu. Mengetuk cukup lama. Pintu baru terbuka sedikit. Yang buka pintu adalah pria. Usia 30-an. Tinggi tidak begitu. Agak gemuk. Memakai piyama sutra. Rambut disisir rapi mengkilap. Kelihatan rapi dan sopan. Tapi matanya agak menerawang. Kelihatannya tubuhnya sudah rusak karena alkohol dan wanita. Ini pasti suami tetangga. Belakangan aku tahu. Namanya Raka. Dia buka pintu melihatku. Wajah penuh curiga. Kamu siapa? Mau apa? Aku memasang senyum yang kupikir. Senyum yang sangat ramah. Nada bicara yang sangat sopan. Kak, halo. Aku penghuni lantai 5 di bawah. Mau bicara sesuatu. Kalian di malam hari. Bisakah suaranya sedikit lebih kecil? Aku setiap hari kerja. Benar-benar nggak tahan lagi. Sudah setengah bulan nggak tidur nyenyak. Aku ngomongnya sangat halus. Biar dia nggak kehilangan muka. Wajah Raka langsung merah. Sungguh canggung. Tangannya bingung mau taruh di mana. Dia mengangguk-angguk terus. Aduh maaf ya, bro. Sungguh minta maaf. Kami tidak sengaja. Pasti akan lebih perhatian. Kedepannya pasti lebih kecil suaranya. Tenang saja. Omongannya sangat manis. Sikapnya juga sangat tulus. Waktu itu aku sempat lega. Pikir aku. Ternyata orangnya bisa diajak baik. Kalau tahu begitu, dari awal aku naik bicara saja. Juga tidak sampai bertahan setengah bulan. Aku bersikap sopan lagi beberapa kata. Lalu turun ke bawah. Sekarang kalau dipikir-pikir, waktu itu aku terlalu mudah percaya sama orang. Malam harinya, aku sudah mandi dan bersiap tidur lebih awal. Hatiku senang sekali. Kupikir akhirnya malam ini bisa tidur nyenyak. Tapi kenyataannya, jam 1:30 pagi. Suara berderit kasur yang sudah tak asing. Terdengar tepat waktu. Bukannya mengecil. Malah tambah keras. Kasurnya bergoyang sampai aku merasa plafon di atas kepalaku. Berterbangan debunya. Lalu, serangan yang sudah tak asing, nama besarnya suara cempreng. Lebih keras dari sebelumnya. Lebih lebay. Belokannya makin banyak. Bahkan sampai pakai dialog. Aku dengar dengan jelas. Wanita itu, dengan suara dipaksakan, berteriak dengan manja. Mas, kamu hebat sekali. Itu anjing lajang di lantai bawah. Pasti lagi pasang telingakan. Lalu suara Raka juga turun. Dengan sedikit tawa pamer. Dengerin aja. Anjing lajang itu. Ya, hanya bisa mendengarkan saja. Aku saat itu sedang duduk di tempat tidur. Tinju di kepala rat hingga berbunyi kretek. Gigi hampir hancur karena digertakan. Baiklah. Jadi aku naik dan bicara baik-baik dengan kalian. Kalian tidak hanya menganggap enteng. Tapi malah menjadikanku bahan tertawaan. Mencemoohku sebagai jomblo. Baik. Bagus sekali. Karena kalian tidak tahu diri. Jangan salahkan aku, Bima. Aku tak akan sungkan lagi. Kalian kan suka suara keras. Bukannya suka membuatku dengar. Maka akan kubuat kalian merasakan sendiri. Apa itu dipermalukan sampai mati? Apa itu balas dendam? Rencana balas dendamku resmi dimulai. Langkah pertama. Aku harus mempelajari kebiasaan dua orang ini dulu. Setengah bulan menguping dari balik dinding. Aku sudah hafal betul. Setiap malam mereka tepat waktu mulai kerja. Durasi stabil 40 menit sampai 1 jam. Tidak pernah meleset. Setelah selesai, dalam waktu 30 detik, wanita itu pasti bangun pergi ke kamar mandi. Pertama buang air kecil, lalu cuci tangan, lalu skincare. Total sekitar 10 menit. Dan aku menemukan pipa saluran pembuangan kamar mandi di kompleks tua ini. Menyambung seluruh blok bangunan. Pipa PVC. Sama sekali tidak kedap suara. Suara apapun dari kamar mandi lantai atas. Suara itu menjalar melalui pipa. Dan akan diperkeras beberapa kali lipat. Yang lebih penting lagi, pipa-pipa ini saling terhubung. Saat aku berbicara ke pipa di lantai bawah, di kamar mandi lantai atas,
Mereka bisa mendengarnya dengan jelas. Bahkan lebih jelas daripada di kamar tidur. Saat aku menemukan rahasia ini, senyumku tidak pernah hilang dari wajah. Kesempatan datang. Aku langsung cuti di sore hari itu. Pergi ke pasar barang kecil. Menghabiskan 80 yuan. Membeli pengeras suara bertenaga besar untuk jualan. Speaker megafon. Bisa diisi ulang. Tahan 8 jam. Volume maksimal bisa menjangkau 1 jalan penuh. Dan punya fitur rekaman. Kualitas suara jernih. Daya tembus sangat kuat. Sempurna untuk kebutuhanku. Setelah sampai di rumah, aku mulai mengujinya. Aku mengikat pengeras suara itu dengan kabel ties. Dengan kuat ke pipa utama. Saluran pembuangan di kamar mandi. Corong pengeras suara menghadap langsung ke dinding pipa. Memastikan suaranya bisa merambat lewat pipa. Sampai utuh ke kamar mandi lantai atas. Tidak ada sedikit pun yang terbuang. Lalu aku berdehem. Menyalakan fitur rekaman. Dan merekam suara dengan gaya penyiar berita yang paling formal. Dan paling jelas sepanjang hidupku. Aku merekam satu klip audio. Setelah selesai, aku mendengarkannya sendiri. Puas banget. Semua sudah siap. Tinggal menunggu malam tiba. Dan kedua tokoh utama tampil. Malam itu, aku sudah sejak sore duduk di bangku kecil. Di dalam kamar mandi. Remote pengeras suara di tangan. Mata menatap langit-langit. Bagaikan pemburu yang mengintai mangsanya. Pukul 1.23 dini hari. Suara berderit ranjang yang sudah tak asing. Terdengar tepat waktu. Pukul 1.58 dini hari. Suara hening. Aku menghitung dalam hati. 3, 2. Benar saja. Saat hitungan sampai 1. Dari atas kepalaku. Suara sandal digeser di lantai. Tap-tap. Langsung menuju kamar mandi. Lalu suara pintu kamar mandi terbuka. Suara tutup kloset diangkat. Aku mendengarnya. Suara tetesan air deras masuk ke kloset. Sekarang saatnya. Kutekan tombol putar di remote. Seketika. Senjata gelombang suara buatanku. Menyusuri pipa pembuangan. Dengan kekuatan menggelegar. Menyerbu kamar mandi di lantai 6. Di seluruh ruangan. Pemutaran melingkar 360 derajat. Selamat datang di malam hari. Acara spesial jam tayang utama. Siaran langsung kegiatan toilet Nona Lala. Kini kita lihat. Peserta Nona Lala. Sudah berhasil duduk di posisi. Dia menyesuaikan posisi duduknya. Tampaknya dalam kondisi sangat baik. Aliran air mulai keluar stabil. Irama tetap. Volume air menggembirakan. Mari kita beri semangat untuk Nona Lala. Bersorak. Luar biasa. Segera menyelesaikan tantangan ini. Mari kita ucapkan selamat untuk Nona Lala. Berhasil menyelesaikan misi toilet kali ini. Mari kita berikan tepuk tangan paling meriah. Untuknya. Saat merekam ini, ku sengaja menambahkan suara latar. Sorakan tim pendukung. Dan tepuk tangan yang meriah. Efek suara diputar maksimal. Suasananya benar-benar terasa. Di seluruh lorong. Bisa terdengar dari pipa saluran pembuangan. Suaraku yang keluar. Apalagi Lala yang ada di toilet. Aku di bawah mendengarnya dengan jelas. Saat siaranku baru saja mulai terdengar. Suara air dari lantai atas. Berhenti mendadak. Lalu, terdengar teriakan yang memekakan telinga. Lebih kecil dari ayam jantan berkokok sebelumnya. Hampir membuat bola lampu di kamar mandiku pecah. Kemudian suara gede bak yang keras. Sepertinya seseorang jatuh. Menabrak sesuatu. Kemudian, terdengar jeritan Lala dengan suara terisak. Makian Raka yang penuh amarah. Kacau balau seperti bubur. Aku duduk di bangku kecil kamar mandi. Menutup mulut. Menahan tawa hingga seluruh tubuh gemetar. Air mata hampir keluar. Perutku sakit karena tertawa. Lega. Sangat lega. Kekesalan setengah bulan ini. Pada saat ini. Semua terlampiaskan. Biar kamu kencing. Biar kamu dengar dengan jelas. Biar kamu mengejekku jomblo. Mampuslah kamu. Malam itu. Lantai atas ribut selama setengah malam. Lala terus menangis. Bilang ada yang mengintipnya. Bilang dia tidak tahan malu. Raka terus mengomel. Melempar barang. Tapi sama sekali tidak berani menyebut soal lantai bawah. Karena kalau tersebar, yang malu adalah mereka sendiri. Sedangkan aku mematikan pengeras suara. Berbaring di tempat tidur. Mendengar suara tangis dan ribut dari lantai atas. Hatiku senang sekali. Kurang dari 10 menit. Langsung tertidur. Ini adalah pertama kalinya dalam setengah bulan. Aku tidur nyenyak tanpa gangguan. Tidur sampai jam 8 pagi. Baru bangun saat alarm berbunyi. Segar bugar. Penuh tenaga. Bahkan langkah kaki saat berangkat kerja. Terasa lebih ringan. Sampai di kantor. Rekan-rekan kerjaku bertanya. Apa aku habis perawatan kecantikan? Lingkaran hitam di mataku memudar. Seluruh wajahku berseri-seri. Aku hanya tersenyum. Tidak bicara. Mereka tidak mengerti. Inilah yang disebut kekuatan balas dendam. Yang disebut sulap penghinaan publik. Kukira. Setelah kejadian ini, mereka berdua pasti akan sedikit lebih hati-hati.
Tapi aku masih meremehkan. Ketebalan muka mereka. Sepi selama 2 hari. Malam ketiga. Mereka berdua mulai lagi. Hanya saja kali ini. Mereka jadi lebih pintar. Setelah selesai, Lala tidak berani ke toilet untuk buang air kecil. Dan menahannya. Menahan sampai pagi baru berani pergi. Tapi suara berderak ranjang. Dan suara yang tak bisa diubah itu. Suara cempreng. Masih sama banyaknya. Bahkan sengaja diperkeras volumenya. Seperti menantangku. Baiklah. Sepertinya serangan balasan pertama. Masih terlalu ringan. Belum membuat mereka sadar. Tidak apa. Aku masih punya banyak cara. Rencana balas dendamku. Babak kedua. Segera dipersiapkan. Kali ini. Aku mengincar medan perang utama mereka. Kamar tidur. Aku sudah lama mengamatinya. Tempat tidur mereka. Tepat di atas tempat tidur kamarku. Tanpa selisih sedikit pun. Lantai prefabrikasi perumahan lama. Efek resonansinya sungguh luar biasa. Begitu tempat tidur di atas bergoyang. Langit-langit di sisiku ikut bergetar. Dulu kupikir ini kekurangan. Sekarang. Inilah senjata terbaikku. Aku mengeluarkan alat yang kubeli untuk fitness dulu. Pistol Vasia berdaya besar. 9 level kecepatan. Level maksimal bisa membuat tangan mati rasa. Daya tahan baterai sangat kuat. Bergetar semalaman pun tak masalah. Dulu aku pakai untuk merilekskan otot. Sekarang, aku akan menggunakannya. Untuk 2 orang di atas. Memberi pengalaman yang berbeda. Pengalaman resonansi. Malam itu, begitu suara dari atas mulai. Aku segera bertindak. Aku mengambil pistol Vasia. Dan menempelkannya ke langit-langit. Tepat di posisi tempat tidur mereka. Menyalakan sakelar. Langsung naikkan ke level 9. NGG. Suara getaran yang besar. Seketika menjalar melalui langit-langit. Merambat ke atas. Seluruh pelat lantai ikut beresonansi. Aku sudah memperhitungkan ritme mereka. Jika mereka cepat, aku naikkan level pistol Vasia. Bergetar lebih cepat. Jika mereka lambat, aku turunkan levelnya. Bergetar perlahan mengikuti ritme mereka. Mereka berhenti. Aku juga berhenti. Yang penting sinkronisasi presisi. Tanpa kesalahan sedikit pun. Kalian suka goyang-goyang ranjang, kan? Aku kasih bantuan tenaga ekstra. Biar goyangnya makin mantap. Hasilnya lebih bagus dari yang kubayangkan. Awalnya, irama dari atas masih stabil. Belum sampai 2 menit. Mulai berantakan. Suara decitan papan ranjang. Bercampur dengan getaran senapan emas ajaib. Menggetarkan seluruh bangunan hampir ambruk. Benar-benar gila suaranya. Lalu, suara cempreng dari atas juga kacau. Yang tadinya manja berkelok-kelok. Sekarang langsung berubah jadi teriakan pecah. Bukan karena nikmat, tapi karena kaget. Belum sampai 5 menit kemudian. Suara dari atas. Mendadak berhenti total. Ranjang berhenti bergoyang. Suara cempreng juga lenyap. Aku matikan senapan emas ajaib. Menempelkan telinga ke langit-langit. Kudengar suara dari atas dengan nada kesal. Mengucapkan satu kalimat. Kamu bisa apa enggak sih? Ada apa ini? Lalu suara Raka yang marah-marah. Sambil menahan suara. Mana aku tahu. Ada apa dengan gedung reot ini? Goyangannya bikin aku gak bisa merasakan apa-apa. Mereka berdua saling bersahutan. Langsung bertengkar. Semakin keras pertengkarannya. Akhirnya ada barang yang dilempar. Aku berbaring di ranjang bawah. Seumur hidupku. Aku tertawa sampai terguling-guling di lantai. Gak tahan. Lucu banget. Seumur hidupku. Belum pernah melakukan hal senakal ini. Sekaligus senyaman ini. Senapan emas ajaib. Sungguh dewa abadi. Malam itu. Mereka berdua bertengkar sampai larut malam. Tidak ada lagi suara bising. Aku tidur nyenyak lagi. Keesokan paginya. Aku berangkat kerja. Kebetulan di lorong aku bertemu Raka. Dia memiliki 2 lingkaran hitam besar di bawah matanya. Wajahnya kuning pucat. Jalannya sedikit sempoyongan. Matanya penuh dengan amarah. Kelihatan sekali dia kurang tidur. Dan juga menahan amarah yang membara. Melihat aku. Matanya melotot. Menatap aku dengan tajam. Aku sendiri. Aku memasang ekspresi yang sangat polos. Senyum yang sangat ramah. Bahkan aku menyapanya terlebih dahulu. Selamat pagi, Kak. Dia menggeretakkan giginya. Lama tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya dia melotot ke arah aku dengan penuh kebencian. Lalu berbalik dan turun tangga. Aku melihat punggungnya. Hampir saja aku tertawa keras. Kenapa? Hanya kalian yang boleh mengganggu tidur aku? Aku tak boleh membuat kalian jera. Kehidupan bahagia. Tambahkan sedikit bumbu. Baru segini. Kalau masih tidak mengendalikan diri. Aku masih punya banyak akal. Benar saja. Kedua orang ini pendendam. Setelah insiden pistol emas. Mereka tidak berani bekerja tengah malam lagi. Tapi kekerasan mereka datang. Mereka mulai berulah di siang hari. Aku kerja 996. Bekerja di siang hari. Pulang ke rumah malam hari.
Hanya di akhir pekan aku istirahat di rumah. Mereka tepat waktu. Saat aku bekerja, rumah sepi. Tidak ada suara sama sekali. Begitu aku pulang. Atau saat akhir pekan aku tidur nyenyak di rumah. Lantai atas mulai berjalan mondar-mandir di dalam rumah dengan sepatu hak tinggi. Tuk tuk tuk. Seperti derap kuda. Tak pernah berhenti. Menyeret furnitur. Brak 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 brak. Lantai hampir saja mereka buat bolong. Suara lompatan. Memantulkan bola basket. Dung dung dung. Satu persatu. Tepat menghantam kepalaku. Bahkan mereka memutar lagu di dalam rumah. Putar dengan volume paling keras. Putar musik kampungan itu secara berulang. Dan lagu dansa murahan. Bikin lampu di rumahku ikut bergoyang. Aku sudah 2 kali naik ke atas untuk menegur mereka. Setiap kali diketuk, pintu tidak dibuka sama sekali. Pura-pura tidak ada orang. Aku lapor ke pengelola gedung. Kompleks selama ini tidak punya pengelola gedung yang resmi. Cuma ada seorang kakek penjaga pintu. Tidak bisa mengurus urusan. Baiklah, karena kalian memang ingin bermain. Maka aku akan menemani kalian bermain sampai akhir. Aku Bima. Tidak punya yang lain. Hanya banyak trik jahat. Saat aku merenungkan. Rencana balas dendam gelombang ketiga. Aku bertemu sekutu. Suatu hari sepulang kerja. Aku bertemu di bawah gedung. Seorang perempuan yang tinggal di lantai 4. Aku pernah melihatnya beberapa kali. Cantik. Hening. Setiap kali bertemu, kami saling mengangguk memberi salam. Namun tidak pernah berbicara. Kali ini dia secara aktif memanggilku. Tangannya memegang segelas teh susu. Dia agak malu-malu bilang ke aku. Halo, kamu Bima dari lantai 5, kan? Aku tinggal di lantai 4. Namaku Sari. Aku tertegun sebentar. Mengangguk. Halo, ada urusan denganku? Dia melihat ke kiri dan kanan. Merendahkan suaranya. Berkata padaku. Aku mau tanya. Tetangga di lantai 6 itu. Apa setiap malam mereka berisik? Sampai kamu tidak bisa tidur? Mataku langsung berbinar. Wah. Ternyata bukan cuma aku yang menderita. Aku cepat-cepat mengangguk. Iya dong. Hampir membuatku gila. Kamu juga bisa dengar? Sari tersenyum getir. Mengangguk. Bukan cuma bisa dengar. Aku seorang desainer. Setiap hari di rumah menggambar. Mereka di lantai atas pada siang hari. Mereka melompat-lompat dan memutar musik. Aku sama sekali tidak bisa kerja. Malam juga berisik sampai tidak bisa tidur. Sudah hampir setengah bulan. Aku bahkan tidak bisa merevisi proposal. Klien sudah mengingatkanku berkali-kali. Dia berhenti sejenak. Menatapku. Matanya sedikit tersenyum. Dan, beberapa hari lalu siaran langsung. Dari kamar mandi. Dan soal siaran megafon itu. Aku dengar semuanya. Kerja bagus sekali. Wajah tuaku memerah. Agak malu. Tapi dalam hati langsung merasa punya teman. Ternyata bukan hanya aku. Yang tersiksa oleh tetangga aneh ini. Seluruh blok apartemen menderita. Hari itu aku dan Sari. Ngobrol di bawah selama lebih setengah jam. Semakin ngobrol semakin cocok. Kami berdua sama-sama perantau. Pekerja keras yang merantau di kota ini. Menyewa di perumahan tua ini. Semua demi menghemat sedikit uang. Agar lebih dekat ke tempat kerja. Tapi malah bertemu dengan sepasang tetangga aneh ini. Setiap hari tersiksa tak tertahankan. Sama-sama orang yang bernasib sial. Bertemu pun tak perlu saling kenal. Yang lebih penting lagi. Kami berdua mencapai kesepakatan. Tidak bisa lagi bertahan seperti ini. Harus bekerja sama. Untuk mengusir pasangan aneh pengganggu ini. Dengan adanya sekutu. Kepercayaan diriku semakin kuat. Dan Sari juga memberiku banyak informasi baru dan ide baru. Sari memberitahuku. Seorang pemuda yang tinggal di lantai 3. Namanya Dimas. Sedang mempersiapkan ujian pasca sarjana. Setiap hari belajar di rumah. Suara bising dari atas membuatnya hampir depresi. Beberapa kali dia ingin naik dan berkelahi dengan mereka. Bulina yang tinggal di seberang pintu. Pensiunan pengurus RT. Anak dan menantunya di luar kota. Tinggal sendirian. Punya tekanan darah tinggi. Tidurnya tidak nyenyak. Diganggu suara bising dari atas di tengah malam. Setiap hari minum obat darah tinggi. Sudah lama tidak puas dengan mereka. Lalu Pak Wawan yang punya warung di lantai dasar. Anaknya baru sebulan. Setiap hari menangis ketakutan karena suara bising dari atas. Tidurnya tidak nyenyak. Istri Pak Wawan hampir pulang ke rumah orang tuanya. Benci sekali pada pasangan tetangga itu. Wah, gila. Aku selalu mengira. Hanya aku seorang yang dalam kesengsaraan. Ternyata seluruh penghuni gedung ini. Semua tersiksa oleh pasangan tetangga aneh ini hingga hampir gila. Hanya saja semua orang berpikir. Lebih baik menghindari masalah. Tidak ada yang mau maju. Sekarang, aku yang maju. Semua otomatis bersatu. Malam itu juga. Di bawah pimpinan Sari. Kami membuat grup WeChat. Nama grupnya adalah Aliansi Anti Kebisingan.
Anggotanya terdiri dari aku, Sari, Dimas yang sedang persiapan ujian S2, Bulina yang tinggal di seberang, Pak Wawan dari lantai 1. 5 orang. Tujuan yang sama. Mengusir pasangan pengganggu di lantai 6 itu. Keluar dari kompleks perumahan ini. Saat aliansi terbentuk. Aku sudah tahu. Raka dan Lala. Hari-hari baik kalian. Cukup sudah. Hal pertama yang dilakukan aliansi adalah mengumpulkan bukti. Bulina adalah mantan pengurus RT. Berpengalaman luas. Memberitahu kami. Entah itu menghubungi pemilik rumah. Atau melapor ke polisi. Atau melapor ke pengurus lingkungan. Semuanya harus ada bukti. Kata-kata kosong tidak berguna. Maka kami bagi tugas dan bekerja sama. Aku bertugas merekam suara mereka di tengah malam. Juga sengaja di siang hari. Audio dan video dari kebisingan yang mereka buat. Sari dan Dimas bertugas mencatat mereka. Waktu setiap kali mereka membuat kebisingan. Durasi dibuat dalam tabel. Jelas terlihat. Bulina bertugas menghubungi pengurus lingkungan dan pengelola properti. Mencari informasi sewa rumah ini. Dan juga kontrak pemilik rumah. Pak Wawan bertugas mengawasi di pintu masuk kompleks. Melihat kedua orang ini. Setiap hari berhubungan dengan siapa saja. Kapan mereka keluar. Kapan mereka pulang. Banyak orang, banyak kekuatan. Kata-kata itu benar-benar bukan sekadar omong kosong. Kurang dari 3 hari. Kami berhasil mengumpulkan bukti yang cukup banyak. Dan sebuah spanduk besar. Sebuah skandal yang cukup untuk membuat pasangan ini langsung malu besar di tempat. Dan terusir dari kompleks perumahan ini. Pertama dari Bulina. Kami mendapat info sewa rumah. Pemilik rumah ini. Seorang wanita tua berusia 70-an. Nenek Wati. Anaknya di luar negeri. Rumah itu kosong lama. Bulan lalu. Baru disewakan melalui agen. Penyewa rumah. Bukan Raka. Melainkan Lala. Yaitu istri tetangga dengan suara cempreng. Bulina juga mendapat kontrak Nenek Wati si pemilik rumah. Nenek sedang di luar negeri. Tapi bisa dihubungi lewat WeChat. Tentang kondisi rumah. Tidak tahu apa-apa. Lalu dari Pak Wawan. Dia membawa sebuah berita yang membuat kami semua terkejut. Pak Wawan punya warung. Di pintu gerbang kompleks. Ramai orang lalu lalang. Bisa melihat apa saja. Dia bilang ke kami. Raka ini sama sekali tidak tinggal di sini setiap hari. Hanya datang tengah malam. Pergi sebelum subuh. Seperti maling. Dan Pak Wawan tidak sekali melihat. Raka mengendarai Volkswagen Sagitar hitam. Di dalam mobil ada seorang wanita. Dan seorang anak laki-laki usia 5-6 tahun. Anak laki-laki itu memanggil Raka ayah. Wanita itu memanggil Raka suami. Pak Wawan juga memotret. Di foto itu, Raka menggandeng anak laki-laki itu. Tersenyum licik pada wanita itu. Berbeda dengan penampilannya yang berminyak di lantai atas. Berharap keduanya. Kami berlima. Melihat foto itu. Semua bingung. Wah, ternyata setelah sekian lama. Keduanya sama sekali bukan suami istri. Raka sudah punya istri dan anak. Lala. Hanyalah selingkuhan. Mereka menyewa rumah ini. Bukan untuk tempat tinggal. Melainkan tempat persembunyian untuk selingkuh. Kami semua telah tertipu oleh keduanya. Saat itu kepalaku langsung pusing. Seketika semuanya terpikirkan. Pantasan mereka hanya beraktivitas tengah malam. Tidak berani di rumah saat siang hari. Takut ketahuan orang kenalan. Pantasan mereka tidak takut mengganggu tetangga. Sama sekali tidak berniat tinggal lama. Hanya cari tempat sementara untuk selingkuh. Tidak peduli perasaan tetangga. Pantasan saat aku naik menegur mereka. Raka mulutnya bilang ia baik-baik. Begitu balik malah tambah parah. Malah mengejekku jomblo. Ternyata dia sendiri selingkuh di luar. Masih merasa dirinya hebat. Dan Lala. Jelas tahu dia punya istri dan anak. Masih jadi selingkuhan. Setiap hari main di rumah kontrakan. Dan sengaja berisik sampai seluruh unit. Tidak tenang. Mukanya benar-benar lebih tebal dari tembok kota. Saat itu aku marah sampai seluruh tubuh gemetar. Sebelumnya aku hanya merasa mereka mengganggu. Tidak beradab. Sekarang aku baru tahu. Keduanya bukan cuma tidak beradab. Tapi juga tidak bermoral, tidak punya batas. Selingkuh sampai ke perumahan. Bikin ribut tidak karuan. Membuat seluruh unit tidak bisa tidur nyenyak. Sungguh tidak tahu malu. Bulina marah sampai tangannya gemetar. Berkata di grup. Benar-benar keterlaluan. Kalau sampai ibu pemilik kos tahu. Pasti dia marah besar. Rumahnya yang bagus. Dipakai buat tempat mesum. Xiazhou juga kesal setengah mati. Makanya mereka tiap malam gak tidur. Bukan cuma ngelakuin hal gak senonoh. Bahkan pamanku sampai gak tega nonton. Ujian S2 hampir-hampir keganggu. Pak Wawan lebih blak-blakan. Orang kayak gini emang harus dikasih tahu istrinya. Biar rumah tangganya berantakan. Lihat aja berani gak dia main lagi. Sari menatapku. Bertanya. Dali. Menurutmu gimana?
Sekarang kita punya bukti. Mau langsung lapor ke pemilik kos? Atau, aku lihat foto di ponsel. Lalu lihat lagi grup obrolan. Pesan-pesan marah dari warga. Sudut bibirku naik membentuk senyum. Bagaimana? Tentu saja. Kita kasih mereka pembalasan yang gak bakal terlupakan. Karena mereka suka selingkuh. Suka cari sensasi. Suka malu di depan umum. Maka aku akan kasih kejutan besar untuk mereka. Rencanaku ada 3 langkah. Langkah pertama. Bakar dulu rumah tangga Raka. Biar dia sibuk urus diri sendiri. Gak sempat main ke sini lagi. Langkah kedua. Hubungi pemilik kos. Ceritakan semuanya dengan jelas. Biar dia tarik rumahnya. Putuskan sarang mereka. Langkah ketiga. Paling penting. Kasih mereka adegan tertangkap basah yang heboh. Biar mereka berdua malu seumur hidup. Gak punya muka lagi muncul di kompleks ini. Rencana sudah ditetapkan. Semua anggota aliansi menyetujuinya. Langsung mulai bertindak. Pertama. Langkah pertama. Bakar halaman belakang Raka. Urusan ini serahkan padaku. Aku sudah lama mempelajari kebiasaan Raka. Setiap kali dia datang ke tempat Lala. Selalu jam 10 lebih malam. Mobilnya diparkir di pintu masuk kompleks. Di pinggir jalan seberang. Tidak masuk kompleks. Takut ketahuan. Jam 5 lebih pagi. Pergi sebelum subuh. Langsung bawa mobil ke kantor. Pak Wawan sudah tahu nomor plat mobilnya. Dengan sangat jelas. Bahkan rute yang biasa dia lewati. Sudah diketahui semua. Sore harinya. Aku pergi ke toko alat tulis dan beli banyak barang. Banyak stiker pasangan kartun yang lucu. Di atasnya tercetak. Suami, aku cinta kamu. Akung, kamu capek ya. Dan juga stiker hati warna pink. Gambar kartun sepasang kekasih. Sangat mencolok. Ditempel di mobil. Bisa terlihat dari jarak 10 meter. Juga stiker mobil ala tren. Di atasnya tertulis. Di dalam mobil ada putri kecil. Dilarang ngebut. Warna pink. Berkilauan. Semakin mencolok semakin baik. Malam itu. Mobil Raka. Tepat waktu berhenti. Di pinggir jalan depan pintu kompleks. Jam 3 lebih pagi. Suara dari lantai atas baru saja berhenti. Aku dan Pak Wawan. Diam-diam keluar dari gedung. Pak Wawan jaga. Aku yang tempel stiker. Aku berputar ke samping mobil Raka. Mengeluarkan stiker. Dengan sigap. Ambil stiker-stiker itu. Suami, aku cinta kamu. Akung, kamu capek ya. Stiker-stiker itu. Menempel penuh di kaca belakang mobil. Dan juga di pintu kursi penumpang. Bahkan di kaca spion. Aku tempel 2 hati kecil. Itu. Di dalam mobil ada putri kecil. Stiker mobil. Aku langsung tempel tepat di depan kursi pengemudi. Di kaca depan. Begitu Raka duduk di dalam mobil. Langsung bisa melihatnya. Setelah selesai ditempel. Aku mundur 2 langkah dan melihat. Wah, gila. Mobil Volkswagen Sagitar hitam yang bagus. Jadi penuh hiasan gara-gara aku. Merah muda dan imut. Seperti mobil mainan anak perempuan. Sangat mencolok. Aku dan Pak Wawan menahan tawa sampai tubuh gemetar. Diam-diam kembali ke dalam gedung. Tinggal menunggu pertunjukan yang bagus. Keesokan paginya. Baru saja fajar. Raka seperti seorang pencuri. Diam-diam keluar dari kompleks perumahan. Naik ke mobil. Kami beberapa orang. Sudah sejak lama menunggu sambil bersandar di jendela. Melihat Raka duduk di dalam mobil. Sekilas melihat stiker di kaca depan. Saat itu juga tertegun. Buru-buru dengan panik mencoba mengelupasnya. Tapi stiker yang kubeli ini. Daya rekatnya sangat kuat. Setelah dikelupas, semuanya lengket. Sama sekali tidak bisa dihapus. Semakin dia mengelupas, semakin panik. Semakin panik, semakin tidak bisa terkelupas. Akhirnya marah dan memukul setir dengan keras. Kami di jendela. Tertawa sampai perut sakit. Tapi ini belum selesai. Pertunjukan yang sesungguhnya. Masih ada di belakang. Raka mencabut setengah hari tidak bisa lepas. Melihat hari semakin terang. Takut ketahuan orang. Hanya bisa memberanikan diri. Mengendarai mobil yang penuh dengan stiker pasangan ini. Ayo pergi. Sudah pasti tanpa perlu dipikir. Dia mengendarai mobil ini pulang ke rumah. Istrinya melihat stiker-stiker ini. Apa reaksinya? Benar saja. Sore itu, Pak Wawan kemudian memberitahu kami kelanjutannya. Kata Pak Wawan. Saat Raka mengemudi ke pintu masuk kompleks perumahan sore harinya. Wajahnya penuh luka. Kelihatannya bekas cakaran. Stiker di bodi mobil semuanya sudah disobek. Tetapi meninggalkan bekas lem yang penuh. Bagaimanapun dilap tidak bisa hilang. Wajahnya hitam seperti dasar panci. Saat masuk ke kompleks. Hampir menabrak pagar di pintu masuk. Kami digeruk. Tertawa terguling-guling di lantai. Enak. Terlalu enak. Biar kau tahu rasanya selingkuh. Biar kau tahu rasanya mengganggu warga. Ini baru pelajaran kecil. Biar kau sadar. Jangan pernah macam-macam sama kami.
Para pekerja yang begadang gara-gara suara berisik. Dan benar saja. Mulai hari itu, Raka seminggu penuh gak pernah muncul lagi di sini. Perumahan jadi sunyi sepi. Akhirnya kami bisa hidup tanpa pakai penyumbat telinga. Bisa tidur nyenyak lagi. Setiap hari aku tidur 8 jam lebih. Di kantor jadi semangat. Sampai direktur aja muji aku. Bilang kinerjaku akhir-akhir ini bagus banget. Malah mau naikin gaji. Sari juga bilang, dia akhirnya bisa tenang menggambar di rumah. Rencana dari pihak klien berjalan lancar. Dan mereka juga mendapat bonus. Kemajuan belajar Dimas juga mulai mengejar. Katanya sekarang membaca buku sangat efisien. Pasti tidak masalah untuk ujian pasca sarjana. Tekanan darah Bulina sudah turun. Tidak perlu minum obat penurun tekanan darah setiap hari. Anak kecil dari Pak Wawan. Akhirnya bisa tidur nyenyak semalaman. Tidak menangis dan tidak rewel. Istri Pak Wawan juga sudah kembali produksi ASI-nya. Seluruh gedung apartemen kembali seperti dulu yang tenang. Wajah semua orang kembali penuh senyuman. Kami semua mengira masalah ini sudah berlalu begitu saja. Raka tidak berani datang. Tinggal Lala sendirian. Juga tidak akan membuat keributan apapun. Beberapa waktu kemudian, dia sendiri akan pindah. Tapi ternyata dia datang. Dan sepertinya dimarahi istrinya. Hatinya kesal. Jadi dia datang ke tempat Lala untuk melampiaskan kekesalan. Keributannya lebih keras dari sebelumnya. Lebih parah lagi. Lala malah semakin sombong. Mungkin dia pikir Raka demi dia berani menipu istrinya sendiri. Dan dia akan segera naik pangkat. Setiap hari di balkon. Menjemur pakaian dalam yang terbuka. Dan sengaja menjatuhkannya ke bawah. Sambil mengomel dengan mulut kotor. Bilang ada orang yang iri padanya. Sengaja merusak mobil prianya. Jadi kedua orang ini tidak hanya tidak belajar dari pengalaman. Malahan menyalahkan kami semua. Baik. Karena sudah diberi muka tapi tidak mau. Malahan mau cari masalah. Jangan salahkan kami. Akung sekali. Langkah kedua dan ketiga dari rencana dimulai bersamaan. Pertama langkah kedua. Hubungi pemilik rumah. Bulina langsung menghubungi pemilik rumah yang sedang di luar kota. Nenek Wati. Nelpon video. Bulina adalah mantan kader RT. Bicaranya jelas dan teratur. Masuk akal dan berdasarkan bukti. Pertama, ia menceritakan kepada Nenek Wati secara rinci apa yang dilakukan Lala dan Raka di dalam rumah. Kemudian, ia menunjukkan bukti kebisingan yang kami kumpulkan, serta foto Raka yang sudah memiliki istri dan anak, kepada Nenek Wati. Begitu mendengarnya, Nenek Wati langsung marah besar. Sang nenek adalah seorang intelektual tua, yang sangat menjunjung tinggi martabat, dan sangat membenci perselingkuhan kotor seperti ini. Rumahnya sendiri yang bagus, dijadikan tempat perselingkuhan, hingga membuat seluruh unit gedung kacau balau. Tetangga penuh dengan keluhan. Marah sampai sekujur tubuhnya gemetar. Bicaranya pun jadi tidak lancar. Saat itu juga ia memutuskan, rumah ini tidak akan disewakan lagi. Ia segera menelepon agen properti dan mengirimkan pemberitahuan pembatalan kontrak sewa. Memberi batas waktu 3 hari kepada Lala untuk pindah dari rumah ini. Kalau tidak, langsung ganti kuncinya saja. Lempar semua barangnya keluar. Dan si nenek juga bilang, Lala yang lebih dulu melanggar kontrak. Uang jaminan tidak akan dikembalikan 1 sen pun. Kami mendengar kabar ini. Semua bertepuk tangan senang. Hancurkan sarang mereka. Biarkan satu tempat itu terus menyusahkan orang lain. Mereka sama sekali tidak akan belajar. Harus kita kasih tindakan yang keras. Biar mereka benar-benar malu besar. Seumur hidup mereka tidak akan lupa pelajaran ini. Langkah ketiga dari rencana. Drama penangkapan terbesar. Mulai dipersiapkan secara serius. Kami sudah mengorek informasinya. Istri Raka bernama Intan. Kerja di bank pusat kota. Jam 9 sampai 5. Akhir pekan libur. Orangnya sangat baik. Karakternya juga terus terang. Sama sekali tidak tahu bahwa suaminya melakukan hal-hal kotor di luar. Kami juga tahu. Raka setiap akhir pekan selalu berbohong kepada istrinya. Bilang mau lembur di kantor. Padahal datang ke tempat Lala untuk bermain-main. Itu sudah setengah hari. Hari yang kami tentukan adalah hari Sabtu ini. Rencana kami sederhana. Sabtu pagi, Raka bilang sama istrinya mau lembur. Setelah datang ke tempat Lala, kami kirim pesan anonim ke Intan. Beritahu dia, suaminya ada di kompleks ini. Selingkuh dengan wanita lain. Kirim alamat lengkap padanya. Lalu foto yang kami ambil sebelumnya. Kirim juga sekalian. Sementara itu, Buati, pemilik rumah, juga akan pada Sabtu pagi datang dengan agen untuk mengambil rumah. Langsung batalkan kerjasama dengan Lala. Suruh dia pindah segera. Kami sudah perkirakan waktunya. Biar Intan dan Tuan Tanah tiba di tempat bersamaan. Nanti,
Barengan dengan menangkap selingkuhan. Tuan tanah usir penyewa. Dua pihak bertabrakan. Adegan itu, kalau dipikir saja sudah seru. Kami juga sengaja bilang ke Pak Wawan di lantai 1. Sabtu pagi. Begitu Intan datang, langsung kirim pesan ke kami. Biar kami siap-siap. Nonton drama. Semuanya sudah diatur dengan jelas. Tinggal tunggu hari Sabtu. Pertunjukan besar dimulai. Jumat malam. Aku dan Sari. Dan anggota aliansi lainnya. Semua sangat bersemangat sampai tidak bisa tidur. Sari mengirimiku pesan WeChat. Bertanya padaku. Dali, menurutmu ini, apakah akan terlalu berlebihan? Aku menjawab. Besar. Mereka setiap hari berisik. Seluruh unit gedung tidak tenang. Membuat kami lebih dari setengah bulan. Kenapa tidak berpikir apakah itu terlalu keterlaluan? Raka punya istri dan anak. Masih selingkuh. Lala jelas tahu dia punya keluarga. Masih jadi selingkuhan. Saat mereka melakukan hal-hal ini. Kenapa tidak berpikir apakah itu terlalu keterlaluan? Sari membalas dengan stiker mengangguk setuju. Kamu benar. Harus memberi mereka pelajaran. Kalau tidak mereka tidak akan pernah tahu. Betapa menjengkelkannya mereka. Aku menjawab lagi. Tenang. Kita hanya memberitahu kebenaran kepada yang perlu tahu. Tidak melakukan hal ilegal apapun. Yang salah adalah mereka. Bukan kita. Sebenarnya di hatiku. Masih agak sedikit gugup. Seumur hidupku. Aku belum pernah melakukan hal sebesar ini. Tapi begitu memikirkan setengah bulan ini. Penderitaan yang kualami. Malam-malam yang aku lalui. Bonus kehadiran yang dipotong. Omelan dari direktur. Dan juga tetangga di seluruh unit gedung. Ketidakadilan yang mereka derita. Aku jadi tidak panik sama sekali. Yang salah adalah mereka. Bukan aku. Aku hanya mengambil kembali. Tidur nyenyak yang menjadi milikku. Hari Sabtu. Akhirnya tiba. Sekitar jam 8 pagi. Kami mendengar suara dari atas. Raka datang. Pak Wawan mengirim pesan di grup. Mobil Raka sudah masuk ke kompleks perumahan. Orangnya sudah naik ke atas. Bu Lina. Diterima. Aku sudah bilang sama ibu pemilik rumah. Agen properti dan teman-teman ibu itu. Sudah di jalan. Kira-kira 40 menit lagi sampai. Dimas. Aku sudah siapkan kuaci dan minuman. Tinggal menunggu kakak ipar datang. Biarkan mereka tiba bersamaan. Efeknya paling bagus. Pukul 9.10. Bu Lina mengirim pesan di grup. Pemilik rumah dan mereka sudah sampai di gerbang kompleks. Aku langsung membalas di grup. Sari mengirim pesan. Sari menerima. Sudah dikirim. Kami berlima. Seketika jadi bersemangat. Drama besarnya akan dimulai. Aku dan Sari. Sudah sejak tadi membawa bangku kecil. Bersembunyi di antara lantai 5 dan 6. Di tangga. Pemandangannya sangat bagus. Bisa melihat dengan jelas. Pintu lantai 6. Dan tidak akan ketahuan. Bu Lina dari seberang pintu. Bersembunyi di balik pintu rumahnya. Mengintip melalui lubang pintu. Dimas dari lantai 3. Juga diam-diam naik ke atas. Bersembunyi di belakang kami. Tangannya benar-benar membawa sekantong kuaci. Kami semua. Menahan napas. Menatap pintu lantai 6. Bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Sekitar 10 menit kemudian. Dari tangga terdengar. Suara langkah kaki yang sangat cepat. Dan suara perempuan berbicara. Yang berjalan paling depan. Adalah seorang perempuan dengan aura yang sangat cekatan. Wajahnya pucat pasi. Matanya penuh amarah. Di belakangnya ada 2 pria paruh baya. Sepertinya mereka keluarga istrinya. Dengan penuh amarah. Tanpa perlu bertanya. Pasti itu istri Raka. Intan. Di belakang mereka. Ada seorang nenek. Dan 2 orang muda. Pasti tuan rumah. Teman nenek Wati. Dan di tengah. Mereka memegang kontrak. Ekspresi wajah mereka juga sangat buruk. 2 orang. Di pintu lantai 6. Bertabrakan langsung. Kami bersembunyi di tangga. Seketika menegang. Biji bunga matahari di tangan pun terasa tidak enak. Dia datang, dia datang. Intan datang. Intan berjalan ke pintu. Tanpa berkata sepatah kata pun. Mengangkat tangannya. Menggedor pintu dengan keras. Kekuatannya luar biasa. Seluruh lorong bisa mendengarnya. Setelah memukul beberapa kali. Pintu pun terbuka. Yang membuka pintu adalah Lala. Mengenakan gaun tidur bertali. Rambut berantakan. Wajahnya masih membawa. Semburat merah baru bangun tidur. Melihat begitu banyak orang di depan pintu. Terdiam sejenak. Belum sempat bereaksi. Bertanya dengan suara manja. Kalian siapa? Mau apa? Kenapa mengetuk pintu rumahku? Baru saja dia selesai bicara. Intan langsung melihat. Gaun tidur yang dikenakannya. Dan bekas ciuman di leher. Matanya langsung memerah. Tanpa bicara sepatah kata pun. Langsung mengangkat tangan dan memberi Lala sebuah tamparan yang keras.
Di pipi. Suara tamparan itu terdengar jelas di seluruh lorong. Siapa aku? Aku istri Raka. Dasar perempuan murahan. Berani menggoda suamiku. Lihat saja hari ini aku robek mulutmu. Dia juga orang yang kejam. Setelah tamparan selesai, langsung menerobos masuk. Dua anggota keluarga dari pihaknya juga ikut menerobos masuk. Lala terpana oleh tamparan itu. Setelah sadar, berteriak dan langsung berkelahi dengan Intan. Suasana di dalam rumah langsung kacau balau. Suara teriakan, suara tangisan, suara barang dilempar, saling bersahutan. Kami bersembunyi di tangga. Mendengarnya dengan jelas. Beberapa orang saling berpandangan. Lupa mengupas kuaci. Ya ampun, lebih seru dari yang kubayangkan. Selanjutnya, nenek pemilik kos juga masuk bersama agen properti. Melihat keadaan di dalam yang berantakan. Marah sampai tubuhnya gemetar. Berteriak keras. Berhenti bertengkar. Ini rumahku. Lala, aku sudah membatalkan kontrak sewa denganmu. Sekarang kamu segera, saat ini juga, bawa barang-barangmu keluar dari rumahku. Suara perkelahian di dalam berhenti sejenak. Lalu terlihat Raka, telanjang dada, memakai celana pendek besar, berlari keluar dari kamar tidur. Rambutnya berantakan. Masih ada bekas cakaran merah di wajahnya. Melihat Intan di depan pintu, wajahnya langsung pucat seketika. Seperti melihat hantu. Sampai tidak bisa bicara. As, istriku. Kenapa kamu datang ke sini? Jadi kamu ke sini untuk berselingkuh dengan perempuan jalang ini? Ya. Aku di rumah mengurus anakmu. Merawat orang tuamu. Kamu di luar melakukan hal mesum seperti ini. Apa kamu tidak merasa bersalah padaku? Apa kamu tidak merasa bersalah pada anak? Raka dipukul dan tidak berani melawan. Menundukkan kepala. Terus-terusan minta maaf. Istri, aku salah. Aku hilaf sesaat. Maafkan aku kali ini. Aku tidak akan berani lagi. Sungguh tidak akan berani lagi. Memaafkanmu. Mimpi. Intan gemetar seluruh tubuh karena marah. Raka, kita cerai. Hari-hari begini tidak bisa dilanjutkan. Di dalam rumah kembali kacau. Lala melihat Raka ciut nyali. Dia juga panik. Berteriak dengan suara melengking. Raka, bukankah kamu bilang kamu sama istrimu sudah lama tidak punya perasaan lagi? Bukankah kamu bilang kamu akan menikahi aku? Sekarang kamu bilang begini padanya. Raka menoleh dan langsung menampar Lala. Sambil memaki, diam kau. Semua gara-gara perempuan jalang sepertimu. Wah, balikan keadaan ini. Membuat kami semua terpana. Dua orang yang sedetik lalu masih saling ribut. Sekarang langsung saling bermusuhan. Saling lempar kesalahan, anjing gigit anjing. Bulu berantakan, kami bersembunyi di tangga. Melihat dengan mulut ternganga. Ceritanya, lebih seru dari sinetron. Tepat pada saat itu, ada seorang pria lain. Naik tangga dari bawah. Tangannya membawa sebuah tas. Dan sebuket bunga, berjalan ke pintu. Melihat keadaan di dalam ruangan yang berantakan. Terdiam, dia melihat Lala di dalam ruangan. Bertanya, Lala, ini bagaimana? Siapa orang-orang ini? Kami semua tertegun. Siapa ini? Datang lagi satu. Lala melihat pria ini. Matanya langsung memutih. Kami langsung menyadarinya. Wah, ternyata setelah sekian lama. Lala ternyata tidak hanya dengan Raka seorang. Ini cadangan lainnya, juga datang mencarinya. Ini jadi lebih ramai lagi. Raka melihat pria itu. Lalu menatap Lala, matanya membelalak. Langsung meledak marah. Lala, siapa dia? Katakan padaku, siapa dia? Pria itu juga tersadar. Melihat pemandangan di dalam ruangan. Lalu melihat Lala yang mengenakan gaun tidur. Langsung mengerti. Wajahnya langsung menghitam. Bunga dan tas di tangannya dilempar dengan keras ke lantai. Menunjuk Lala sambil memaki. Lala, kau membohongiku. Kau bilang padaku kau masih lajang. Beginikah caramu menjadi lajang? Nah, ini dia. Suami sah, pria selingkuh. Wanita simpanan, cadangan wanita simpanan. Makian, tangisan, suara tamparan. Suara barang dilempar. Bercampur jadi satu. Seluruh lorong bisa mendengarnya. Seluruh tetangga di blok ini. Tidak ada yang tahu siapa. Suara tangisan di seluruh ruangan, suara tamparan. Suara barang dilempar. Bercampur jadi satu. Seluruh lorong bisa mendengarnya. Seluruh tetangga di blok ini. Semua terusik. Satu persatu keluar pintu untuk melihat keributan. Lorong penuh sesak. Semuanya orang. Menunjuk-nunjuk ke dalam rumah. Bergegas bicara, Raka dan Lala. Seumur hidup mereka tidak pernah semalu ini. Di depan para tetangga sebanyak ini. Semua perbuatan kotor mereka berdua. Terbongkar habis-habisan. Sampai celana dalam pun tak tersisa. Kami bersembunyi di tangga. Menanti drama besar ini. Hati terasa sangat puas. Pada saat ini. Semua lenyap bagaikan asap. Pantasan, sangat pantas.
Semua ini karena perbuatan mereka sendiri. Seandainya dulu saat mereka pindah, mereka bersikap tenang, tidak mengganggu warga, tidak melakukan hal-hal kotor ini, mana mungkin berakhir begini. Seandainya saat aku naik dan bicara baik-baik kepada mereka, mereka mau sedikit mereda, mana mungkin terjadi drama aib besar seperti hari ini. Sendiri membuat celaka, tak bisa diselamatkan. Drama besar ini akhirnya berakhir dengan polisi datang. Tetangga khawatir terjadi sesuatu. Melapor polisi, polisi datang. Semua orang dibawa pergi. Raka selingkuh saat masih menikah. Istri tetangga langsung mengajukan cerai di tempat. Bahkan akan menuntutnya. Membuatnya keluar tanpa harta. Pemilik kos mengusirnya. Uang jaminan tidak dikembalikan. Benar-benar dicampakkan dua lelaki sekaligus. Reputasinya hancur total. Rumah nenek pemilik kos juga dirusak berantakan oleh mereka. Nenek itu langsung bilang di tempat, akan menuntut mereka, membuat mereka ganti rugi. Sedangkan si cadangan itu langsung putus kontrak dengan Lala. Pergi tanpa menoleh ke belakang. Intinya, tidak ada satupun yang bernasib baik. Sejak hari itu, rumah di lantai 6 menjadi kosong. Setelah Lala dibawa polisi hari itu, tak pernah kembali lagi. Barang-barangnya, semuanya diambil oleh agen properti untuk dikemas. Raka, dan tidak pernah muncul lagi di kompleks perumahan ini. Kompleks perumahan kami akhirnya kembali tenang seperti dulu. Tidak ada lagi suara ayam jantan berkokok di tengah malam. Suara cempreng. Tidak ada lagi suara ranjang berderit-derit. Tidak ada lagi suara sepatu hak tinggi di siang hari. Dan musik DJ kampungan. Setiap malam sunyi senyap. Hanya terdengar suara angin di luar jendela. Dan suara serangga di bawah gedung. Akhirnya aku bisa tidur nyenyak setiap malam. Tidak perlu lagi pakai penyumbat telinga. Tidak perlu lagi terbangun di tengah malam. Tidak perlu lagi pergi kerja dengan mata panda. Dimarahi direktur. Semua tetangga di satu blok gedung. Wajah mereka kembali tersenyum. Ini hasil jerih payahku. Sebenarnya di dalam hati, aku masih sedikit bangga. Bagaimanapun juga, aksi balas dendam ini memang kulakukan dengan sangat keren. Cerita sampai di sini seharusnya sudah berakhir. Namun, ada kelanjutan kecilnya. Setelah kejadian ini, aku dan Sari semakin akrab. Kami berdua sama-sama orang rantau yang merantau ke kota ini untuk berjuang. Punya banyak topik yang sama. Bersama-sama melewati perang melawan kebisingan ini. Bisa dibilang persahabatan yang mempertaruhkan nyawa. Dia sering membawakanku sarapan buatannya sendiri. Aku akan menjemputnya pulang dari bawah kantornya saat dia lembur sampai malam. Saat dia mentok dalam menggambar, aku akan menemaninya ngobrol. Saat aku punya masalah di kantor, dia akan diam-diam mendengarkan keluhanku, memberiku semangat. Lama-kelamaan, kami berdua akhirnya jadian dengan sendirinya. Setelah bersama, kami berdua berdiskusi, memutuskan untuk pindah rumah. Perumahan lama ini, meskipun ada perasaan, tapi isolasi suaranya terlalu buruk. Kami berdua juga tidak mau. Lagi-lagi tetangga di bawah datang ke rumah. Kami mencari kompleks perumahan baru. Apartemen dengan lift. Kedap suaranya sangat bagus. Jaraknya tidak jauh dari tempat kerja kami berdua. Meskipun sewanya sedikit lebih mahal, tapi nyaman ditempati. Hari pindahan itu, semua anggota aliansi elang anti kebisingan. Semuanya datang membantu kami. Bulina juga membuatkan kami pangsit. Katanya kami berdua adalah pasangan yang cocok. Selesai pindah rumah. Selesai membereskan kamar. Malam, aku dan Sari berbaring di atas ranjang empuk rumah baru kami. Melihat pemandangan malam di luar jendela. Dengan tenang dan hening. Tidak ada kebisingan sama sekali. Sari meringkuk di pelukanku. Tersenyum dan berkata kepadaku. Bicara soal itu, juga harus berterima kasih pada tetangga aneh di atas itu. Kalau bukan karena mereka, kita berdua tidak akan saling kenal. Apalagi bersama. Aku tersenyum. Memeluknya erat. Mengangguk. Ya, siapa yang menyangka. Sebuah balas dendam yang dipicu oleh kedap suara yang buruk. Pada akhirnya membuatku menemukan orang yang ingin kuhabiskan seumur hidup bersamanya. Takdir memang tak terduga. Sungguh menakjubkan. Cerita sampai di sini benar-benar berakhir. Tidak. Masih ada satu telur paskah kecil terakhir. Ini juga yang aku tanamkan. Sebagai misteri kecil terakhir. Tepat di minggu ketiga setelah kami pindah ke rumah baru. Sabtu pagi. Aku dan Sari belum bangun. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Aku bangun dengan setengah sadar. Membuka pintu. Melihat seorang pemuda berdiri di depan pintu. Kelihatannya sekitar 20-an tahun. Wajahnya lelah. Dengan dua lingkaran hitam besar di bawah mata. Menatapku. Dengan wajah malu-malu dia mulai bicara. Kak, halo. Aku penghuni lantai 3 di bawah. Begini. Rumah kita ini.
Apakah peredam suaranya kurang baik? Kalian malam hari. Bisa sedikit kecilkan suaranya. Aku kerja setiap hari. Benar-benar sudah tidak tahan lagi. Hampir seminggu tidak tidur nyenyak. Waktu itu aku berdiri di depan pintu. Muka tuaku langsung merah. Jari kaki hampir menggali rumah 3 kamar 1 ruang tamu. Aku menatap pemuda di depanku. Sangat mirip diriku setengah bulan lalu. Yang naik ke atas mencari Raka. Langit punya putaran. Siapa yang luput dari takdir? Balas dendamku pada tetangga lantai atas waktu itu. Tidak kusangka. Begitu cepat. Dengan cara lain. Kembali ke diriku sendiri. Aku berdiri di depan pintu lama. Otakku berpikir cepat. Setengah bulan lalu soal Raka. Aduh maaf bro. Sungguh minta maaf. Kami tidak sadar. Pasti perhatikan kata-kata itu. Sekarang seperti terukir di otakku. Langsung keluar begitu saja. Tapi kata-kata ini keluar dari mulutku sendiri. Baru tahu betapa canggungnya. Betapa tidak enaknya hati. Setiap kata terasa panas di mulut. Bro. Sungguh minta maaf. Itu kami yang kurang perhatian. Maaf sekali. Kedepannya kami pasti lebih perhatian. Pasti kecil suaranya. Tenang saja. Pinggangku hampir membungkuk 90 derajat. Senyum di wajahku lebih jelek daripada menangis. Pengennya mukul diri sendiri karena dulu buka mulut. Ekspresi sok tulus bah orang baik itu. Tapi dalam hatiku tahu. Aku sungguh merasa bersalah. Bukan pura-pura. Pemuda itu melihat reaksiku. Malah terdiam sejenak. Mungkin belum pernah lihat orang minta maaf secepat itu. Padahal sudah menahan banyak keluhan. Tapi akhirnya tidak terucap. Dia hanya melambaikan tangan. Sambil tersenyum pahit bilang. Tidak apa-apa, Kak. Hanya saja peredam suara rumah ini. Memang kurang bagus. Aku juga lembur tiap hari. Sudah benar-benar tidak tahan. Baru naik ke sini bilang ke kakak. Kakak cukup lebih perhatian saja. Dia bilang begitu lalu berbasa-basi lagi. Lalu berbalik turun ke bawah. Aku tutup pintu. Punggung bersandar ke daun pintu. Menghela napas panjang. Begitu pejam mata lalu menoleh. Kulihat Sari sudah berselimut. Menjulurkan kepala dari pintu kamar. Wajahnya lebih merah dari wajahku. Matanya penuh tawa. Bercampur malu. Bima, ia sengaja memanjangkan nada suaranya. Sambil menahan tawa, ia bertanya padaku. Si jomblo di bawah. Apalagi sedang pasang telinga ya? Begitu kalimat itu keluar. Aku langsung ingin mencari lubang buat sembunyi. Kata-kata ini dulu pernah. Kata-kata itu dulu dipakai Lala untuk mengejekku. Sekarang diulang mentah-mentah oleh Sari. Ke mukaku. Benar-benar eksekusi sosial di depan umum. Aku lompat ke arahnya dan mendorongnya ke kasur. Menggelitiknya. Berguling-guling di tempat tidur. Sambil tertawa dan berteriak. Salah. Tapi siapa suruh kamu dulu bilang Raka? Tubuhnya keropos karena mabuk dan wanita. Menurutku kamu sekarang juga hampir sama. Setelah ribut-ribut. Akhirnya kami berdua tenang. Berbaring berdampingan di tempat tidur. Saling menatap dengan mata terbelalak. Keduanya melihat 4 huruf besar di mata masing-masing. Makan buah dari perbuatan sendiri. Dulu di kompleks lama. Kami diganggu oleh Raka dan Lala. Sampai hidup tidak keruan. Memaki mereka tidak punya sopan santun. Tidak punya kepedulian sosial. Giliran kami pindah ke rumah baru. Lang jadi tipe orang yang paling kami benci. Perasaanku campur aduk sekali. Sambil menepuk dada bilang ke Sari. Tidak bisa. Pasti jangan sampai mengikuti jejak Raka dan yang itu. Harus diperbaiki. Diperbaiki total. Kita sudah merasakan pahitnya kebisingan. Jangan sampai penderitaan ini menular ke orang lain. Sari langsung setuju dengan 2 tangan. Hari itu juga kami berdua tidak masuk kerja. Langsung ambil cuti. Langsung menyelam ke pasar perabot rumah. Memulai dengan semangat. Operasi besar peredam kebisingan. Dulu untuk melawan bising dari atas. Aku pernah beli penyumbat telinga industri. Headphone peredam bising. Megafon daya besar. Pistol pijat. Semuanya perlengkapan ofensif. Sekarang malah. Semua yang dibeli perlengkapan defensif. Karpet wall tebal. Menutupi seluruh kamar tidur. Katanya jalan pun tidak bersuara. Peredam suara berdensitas tinggi. Menempel seluruh dinding kamar tidur. Kasur anti bising. Penjual bilang meski jungkir balik di atasnya. Tidak akan ada sedikit pun bunyi decitan. Bahkan nakas. Kami beli yang ada bantalan peredam suara. Khawatir suara tarik laci turun ke bawah. Yang paling gila adalah. Aku sengaja beli yang dulu pernah kuejek. Yang katanya bisa meredam 90% kebisingan, alat industri. Penyumbat telinga peredam suara. Tapi kali ini bukan untukku sendiri. Tapi beli 2 kotak. Mau dikasih ke pemuda di bawah. Untuk minta maaf. Betapa senangnya waktu beli barang. Sama repotnya saat bawa pulang dan pasang. Kapas peredam suara yang dilapisi lem gulung. Besar dan berat. Kami berdua angkat masuk lift. Langsung macet di pintu lift. Gak bisa masuk gak bisa keluar. Akhirnya petugas properti datang bantu. Baru bisa dikeluarkan. Saat menempel kapas peredam. Aku gak sadar lem Jiang Niansing itu kuat banget.
Sekali angkat tangan. Langsung lenganku nempel di tembok. Sari di samping tertawa sampai gak bisa berdiri tegak. Pegang HP jepret-jepret foto jelek. Dan sekalian kirim foto ke grup. Aliansi anti kebisingan di perumahan lama. Nah ini dia. Grup langsung ramai. Bu Lina pertama muncul. Kirim stiker tawa terbahak-bahak. Bilang, Dali beneran nasib muter. Dulu waktu kamu lawan pasangan muda di atas. Sangat bergaya. Sekarang kok kamu sendiri jatuh. Pak Wawan langsung nimpali. Keren Dali. Dulu bilang Raka punya energi berlebih. Kamu ini lebih parah dari dia. Dia setidaknya cuma ganggu setengah blok. Kamu langsung buat pemuda di bawah insomnia. Dimas yang lulus ujian pasca sarjana. Sekarang udah jadi mahasiswa pasca sarjana. Ikut nimbrung. Kakak Dali. Apa perlu kami bentuk ulang aliansi anti kebisingan? Target kali ini adalah kamu. Aku melihat pesan di grup. Wajah aku langsung pucat. Sari di samping tertawa sampai air mata keluar. Aku cuma bisa kirim stiker mohon ampun di grup. Dan berjanji pada semua orang akan memperbaiki semuanya. Pasti tidak akan merepotkan tetangga sedikit pun. Kalau tidak, aku rela memakan sendiri megafon yang dulu aku pakai. Repot selama 3 hari penuh. Kami berdua akhirnya selesai merombak seluruh kamar tidur. Lantai dilapisi 3 lapis karpet. Dinding dipenuhi peredam suara. Kami ganti dengan ranjang yang tidak bersuara. Bahkan pintu kamar tidur ditambah sil peredam. Begitu masuk ke dalam ruangan. Berbicara saja terdengar sedikit bergema. Apalagi suara rangka ranjang berderak. Bahkan kalau kami berdua bicara keras di dalam kamar. Di luar tidak terdengar apa-apa. Malam setelah selesai perbaikan. Aku sengaja bawa 2 kotak penyumbat telinga. Dan setumpuk buah. Turun ke bawah untuk minta maaf pada pemuda itu. Pemuda itu bernama Rio. Juga pekerja kantoran yang baru lulus belum lama. Sama seperti aku dulu. Ngontrak rumah, tiap hari kerja 996. Cuma ingin tidur nyenyak. Dia lihat aku bawa barang datang. Merasa sangat tidak enak. Aku bilang jangan sungkan. Aku sodorkan barang itu padanya. Lalu dengan sungguh-sungguh minta maaf. Aku ceritakan pengalaman kami dulu di perumahan lama. Tersiksa oleh kebisingan. Dan berjanji padanya. Mulai sekarang tidak akan pernah terjadi lagi. Kalau masih dengar suara apapun. Kapan saja naik cari aku. Aku tidak akan protes sepatah kata pun. Rio dengar matanya langsung berbinar. Bilang pantas saja aku minta maaf semulus itu. Ternyata sudah pernah mengalami. Hari itu kami ngobrol lama di bawah. Makin ngobrol makin cocok. Sama-sama anak muda yang berjuang. Banyak topik yang kami bagi. Awalnya kira urusan ini selesai dengan sempurna. Kami sudah perbaiki, tidak akan ganggu lagi. Hidup tenang menjalani hari-hari kecil kami. Tapi baru tenang belum seminggu. Rio datang lagi. Dia bukan untuk mengadu tentang kami. Wajahnya lelah. Lingkar hitam matanya makin parah. Badannya seperti mau layu. Melihatku, dia hampir menangis. Kakak Dali. Dia menghadang di depan pintu rumahku dengan suara terisak. Bilang benar-benar tidak ada cara. Minta tolong. Hatiku berdegup kencang. Kukira masih ada suara dari kami yang bocor ke bawah. Cepat bertanya penyebabnya. Ternyata lantai 2 di bawah pindah seorang streamer. Sewa rumah khusus untuk live streaming jualan. Streamer itu umur awal 20-an. Setiap malam jam 8 mulai siaran. Live sampai jam 2-3 pagi. Dia berteriak dengan suara keras meneriakkan slogan jualan. Suaranya sangat tembus. Aku sangat merasakannya. Rio dengar dengan jelas. Lebih menyiksa dari suara cempreng lala dulu. Lebih menyiksa. Rio sudah komunikasi berkali-kali. Streamer awalnya sopan setuju. Tapi lalu tambah parah. Kemudian cari lagi. Streamer tidak buka pintu, pura-pura tidak ada orang. Tidak peduli sama sekali. Rio mencari pengelola properti. Pengelola properti datang 2 kali, tidak ada hasil. Penyiar bilang siaran rumahnya sendiri tidak bisa diatur. Melapor ke polisi juga tidak berguna. Polisi datang, suara dikecilkan. Setelah pergi, langsung kembali seperti semula. Penyiar bahkan sengaja berteriak ke arah tembok. Jelas-jelas mengintimidasi guru Rio yang polos. Rio dengan mata berkaca-kaca berkata, hampir setengah bulan tidak tidur nyenyak. Setiap hari kerja banyak salah. Atasan sudah bicara dengannya beberapa kali. Benar-benar tidak ada cara. Dengar aku punya pengalaman, dia minta tolong. Aku dengar, amarah langsung naik. Lagi-lagi orang sombong yang tidak tahu malu. Wajah Raka dan Lala muncul di depan mata. Aku menoleh ke Sari. Sari menatap aku. Matanya seolah berkata, ini urusanmu. Darah aliansi terbangun sepenuhnya. Aku menepuk bahu Rio. Biar dia tenang. Masalah ini pasti akan kuurus. Dulu kami bisa mengusir tetangga aneh itu. Hari ini kami juga bisa menaklukkan penyiar pengganggu ini. Malam itu aku mengirim masalah ini ke grup aliansi. Grup langsung ramai. Bu Lina pertama maju. Bilang harus diurus. Orang tidak beretika harus ditindak. Pak Wawan bilang tenaga siap kapan saja. Di warung selalu ada orang. Siap datang kapan dipanggil. Dimas langsung bilang sudah membeli kuaci dan minuman. Tinggal tunggu nonton drama dan ramai-ramai. Keesokan harinya,
Aliansi anti bising lama dan baru resmi berkumpul. 5 orang berkumpul di rumah Rio. Aku dan Sari. Rio. Juga Bulina dan Pak Wawan yang datang untuk rapat strategi. Kami ulangi prosedur lama. Langkah pertama, kumpulkan bukti gangguan lengkap. Bulina berpengalaman, ia mengatur pembagian tugas. Rio bertugas merekam kebisingan siaran. Waktu siaran penyiar, durasi, desibel. Simpan audio dan video lengkap. Aku dan Sari pergi ke pengelola properti. Cari info sewa dan kontrak pemilik. Pak Wawan bertugas mencari pola penyiar. Waktu mulai dan selesai siaran, serta barang yang dijual. Banyak orang, kekuatan besar. Kurang dari 2 hari, bukti terkumpul lengkap. Bahkan menggali gosip besar. Bukti kebisingan jelas. Penyiar 3 hari berturut-turut setiap malam jam 8. Mulai siaran sampai jam 3 pagi. Desibel tertinggi melebihi 80. Termasuk gangguan serius. Rantai bukti lengkap tanpa celah. Kami temukan pemilik adalah tante lokal. Tinggal di dekat sini, tidak tahu. Tidak tahu rumah dijadikan ruang siaran yang mengganggu. Pemilik marah, langsung putuskan. Jika penyiar tidak berubah, batalkan kontrak. Langsung usir dia keluar rumah. Pak Wawan mengintai 2 hari, pahami pola. Juga masuk ke ruang siaran penyiar untuk ambil bukti. Temukan penyiar jual barang murahan 99. Semua produk tanpa identitas. Tanpa pabrik produksi. Tanggal produksi dan sertifikat kelayakan mutu. Khusus untuk menipu konsumen. Host memajang tautan pribadi. Bukan platform resmi. Terindikasi melanggar hukum. Awalnya kami hanya ingin membuat bising. Tak menyangka malah menemukan host nakal yang melanggar aturan. Host itu bising sekaligus melanggar hukum. Kami sudah pegang bukti. Penuh percaya diri. Seperti biasa, kami bersikap sopan dulu baru bertindak tegas. Aku dan Rio pergi ke pihak pengelola untuk berdiskusi. Setelah mengetuk lama, pintu dibuka sedikit. Host berambut pirang menyembul dengan wajah jengkel. Begitu melihat kami, dia langsung memprotes. Sialan, cari masalah lagi. Sikapnya buruk sekali. Aku menarik Rio ke belakang. Dengan sopan menjelaskan identitas tetangga dan masalah kebisingan. Ku beritahu dia bahwa seluruh gedung ini dihuni. Ada yang kerja, ada yang sekolah. Benar-benar tidak tahan lagi. Kumohon hostnya mengecilkan suara. Atau ganti waktu siaran di siang hari. Biar sama-sama enak. Si rambut pirang itu langsung menertawakan. Dengan muka sombong dia mengejek kami. Katanya siaran di rumah sendiri urusan siapapun. Kalau berisik, pindah saja. Banyaknya orang miskin. Dia bilang pula siaran itu cari uang. Kalau sampai mengganggu penghasilannya, kami tak sanggup ganti rugi. Sangat arogan. Setelah bicara, pintu dibanting keras. Hampir kena hidungku. Benar-benar tak punya sopan santun. Sama saja seperti Raka dan Lala. Sudah diberi muka, malah tidak tahu diri. Tidak mau berubah. Nasihat baik tidak didengar. Kami putuskan untuk melancarkan rencana balasan. Langkah pertama, tunjukkan ke pemilik rumah bukti kebisingan. Dan bukti perubahan fungsi rumah. Nyonya pemilik rumah marah besar. Langsung mengeluarkan surat pemutusan kontrak. Batas waktu 3 hari untuk pindah. Jika tidak, akan ditempuh jalur hukum. Uang jaminan tidak dikembalikan sepeser pun. Putuskan sarang host itu. Langkah kedua, kumpulkan bukti lengkap gangguan warga. Termasuk rekaman suara dan hasil desibel. Langsung lapor polisi. Serta melapor ke Komite Lingkungan dan Dinas Ketertiban Kota. Strategi ganda. Langkah ketiga adalah yang paling krusial. Pak Wawan mengumpulkan rekaman layar, tangkapan layar, dan foto. Produk ilegal tanpa merek, alamat, dan izin edar. Melaporkannya ke Biro Pengawas Pasar. Dan platform siaran langsung Sistreamer. Tekanan dari 3 pihak, serangan bertubi-tubi. Sistreamer rambut kuning langsung panik. Tuan tanah datang bersama agen properti untuk mengambil rumah. Menghadang pintu dan mendesaknya segera berkemas dan angkat kaki. Polisi dan petugas lingkungan datang ke rumah. Memberikan surat peringatan gangguan ketertiban umum. Jika masih mengganggu, akan dikenakan sanksi sesuai hukum. Menanggung tanggung jawab hukum yang berlaku. Platform mengirimkan notifikasi pelanggaran. Siaran langsung dibatasi penontonnya. Semua tautan produk diturunkan. Dinas Pengawas Pasar langsung meminta kerjasama untuk penyelidikan. Mengenai masalah penjualan produk tanpa izin edar. Sang host akhirnya merasa takut. Kehilangan sikap sombongnya. Langsung berhenti siaran dan minta maaf. Dia mengetuk pintu kamar Nol. Terus-terusan meminta maaf dan mengakui kesalahan. Memohon agar Nol memaafkannya. Nol adalah orang yang jujur dan polos. Melihat sikapnya yang tulus. Tidak mempermasalahkannya lagi. Hanya memintanya untuk tidak mengganggu warga lagi. Patuh dan tidak membuat masalah. Tapi permintaan maaf sudah terlambat. Tuan rumah bertekad mengambil kembali rumah dan tidak memperpanjang sewa. 3 hari kemudian. Streamer rambut pirang itu dengan malu-malu mengemasi barang-barangnya dan pindah. Pada hari streamer itu pindah. Semua tetangga di unit itu keluar untuk menonton dan merayakan. Semua orang tahu kami yang mengusir streamer pengganggu itu. Satu persatu mereka datang untuk meminta maaf. Ada juga tetangga yang memberikan buah dan minuman.
Adegannya persis sama dengan di perumahan lama. Ling Hao menarik tanganku dengan penuh semangat. Memaksa ingin mengundang semua tetangga gedung untuk makan. Malam itu kami mengatur meja di restoran kompleks perumahan. Tetangga lama dan tetangga baru berkumpul. Bu Lina, Pak Wawan, Dimas datang. Beberapa orang ribut-ribut sambil makan dan minum. Selama itu, Pak Wawan mengangkat gelas sambil tertawa dan berkata, Dali menjadi spesialis anti kebisingan. Dari perumahan lama bertarung hingga perumahan baru. Khusus untuk mengatasi berbagai pengganggu aneh. Semua orang tertawa. Aku juga ikut tertawa sambil mengangkat gelas. Menatap ke arah Sari di sampingku. Sari tersenyum padaku. Matanya berbinar-binar. Angin malam sejuk, bayangan tawa. Selesai makan, pulang ke rumah. Angin malam terasa nyaman. Aku menggandeng tangan Sari, berjalan perlahan. Sari berkata sambil tersenyum. Berkat tetangga aneh itu, kita bisa saling kenal dan jatuh cinta. Aku menggenggam erat tangannya, penuh haru. Inilah takdir yang sudah ditentukan. Awalnya hanya ingin tidur nyenyak. Tak menyangka malah mendapat cinta dan misi. Aku menjadi pelopor anti kebisingan di kompleks. Menjaga ketenangan hidup semua orang. Sari tertawa karena kelakuanku. Karena berada dalam pelukanku. Penuh dengan kebahagiaan. Sampai di rumah. Berbaring di kamar tidur yang sudah dialasi karpet. Hening, tanpa kebisingan. Cahaya bulan menyinari masuk melalui jendela. Lembut dan menenangkan. Aku memeluk Sari. Hati penuh dengan ketentraman. Akhirnya aku paham arti sesungguhnya dari ketentraman. Balas dendam yang dulu adalah cara pekerja kantoran mempertahankan sedikit ketentraman yang tersisa. Sekarang aku mengerti. Ketentraman tidak didapat dari balas dendam. Jaga batas, jangan mengganggu orang lain. Dan juga semampu yang bisa. Bantu orang di sekitar menjaga kehidupan yang tenang. Ini adalah setengah bulan terakhir. Ada orang di grup pemilik apartemen baru yang menambahiku. Catatan, tetangga dari blok sebelah. Bertanya tentang pengalaman menghadapi gangguan. Aku melihat permintaan WeChat itu. Sambil tersenyum, aku menggelengkan kepala. Klik setujui. Sepertinya jalanku sebagai pelopor anti kebisingan akan terus berjalan.